Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oke guys, di video kali ini kita kembali membahas kisah horor yang sangat mengerikan dan terjadi di kehidupan nyata. Salah satu kasus yang sampai sekarang ini pun dianggap belum terpecahkan. Annelies Michel lahir pada 21 September tahun 1952 di Leibelwing, Bavaria, Jerman. Annelies lahir dalam keluarga Katolik Roma. Annelies bersama 3 saudara perempuannya dibesarkan oleh orang tuanya yang bernama yaitu Joseph dan Anna. Annelies sangat mengimani agama yang dianutnya. 2 kali seminggu ia pergi ke gerejanya untuk bergabung dalam kebaktian. Dirinya juga dikenal sebagai anak yang baik, pintar, dan menyenangkan. Masa kecil Annelies sangat bahagia, seperti anak-anak seusianya. Tapi di umur 16 tahun, pada tahun 1968, tiba-tiba semuanya berubah. Semenjak Annelies jatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian pada malam yang sama, di saat Annelies ingin tidur, Annelies merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Seakan-akan dirinya ditahan di kasurnya. Dan pada tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1969, Annelies kembali mengalami hal yang sama. Kemudian ibunya pun membawa Annelies ke dokter keluarganya. Dokter tersebut yaitu Dr. Fogg dan seorang ahli saraf Dr. Luthi untuk memeriksa Annelies. Kemudian Dr. Luthi melakukan proses EEG yang merupakan untuk memeriksa otak. Tetapi tidak ditemukan kesalahan pada Annelies. Dan para dokter menyimpulkan bahwa mungkin Annelies hanya mengalami penyakit kejang. Lalu dokter pun memberikan resep obat anti kejang yaitu antikonvulsan dan Dilantin untuk mencegah kejang-kejang yang terjadi pada Annelies. Pada tahun 1972, kejadian yang sama kembali terjadi 4 kali. Dan kemudian Annelies dibawa ke dokter keluarganya dan dokter memberikan resep obat kepada Annelies. Dokter juga tetap melakukan pemeriksaan terhadap otak Annelies. Namun masih tidak ditemukan kesalahan pada otaknya. Kemudian pada tahun 1973, peristiwa yang dialami Annelies tidak membaik. Annelies semakin mengalami hal-hal yang mengerikan. Annelies mendengar suara ketukan di kamarnya pada malam hari di saat ia ingin tidur. Annelies juga mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa ia akan masuk ke dalam neraka. Ibunya juga terkejut di saat ibunya melihat Annelies menatap patung Bunda Maria dengan wajah Annelies yang marah serta matanya yang seluruhnya menjadi hitam. Dan tangan Annelies juga berubah seperti tangan bercakar. Kemudian ibunya pun memanggil kedua dokter tersebut. Annelies mengatakan kepada Dr. Luthi bahwa ia sering melihat wajah-wajah iblis yang sangat mengerikan. Dan Annelies juga mengatakan bahwa ia merasakan iblis-iblis tersebut sudah masuk ke dalam dirinya. Annelies dan keluarganya juga mengatakan bahwa mereka sering mencium bau kotoran yang terbakar. Karena hal-hal misterius tersebut, akhirnya ibu Annelies memanggil seorang pendeta untuk memeriksa Annelies. Dan pendeta tersebut bernama Ernst Alt. Pada bulan November tahun 1973, ibunya Annelies juga membawanya ke psikiater untuk memeriksa kejiwaan Annelies. Psikiater tersebut mendiagnosis Annelies bahwa Annelies mengalami penyakit saraf dan juga kemungkinan epilepsi. Kemudian ia memberi Annelies obat Tegretol, obat dengan dosis yang lebih tinggi daripada obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh Annelies. Seiring berjalannya waktu, kondisi Annelies ternyata semakin memburuk. Perilakunya semakin aneh setiap hari. Annelies mulai memakan laba-laba hidup yang ada di tembok kamarnya. Ia juga menjilat urinnya sendiri dari lantai kamarnya. Terkadang Annelies juga berteriak yang sangat mengerikan.
Annelies juga menghancurkan gambar-gambar dan patung-patung suci yang ada di rumahnya. Keluarganya juga mengatakan bahwa Annelies menunjukkan kekuatan yang tidak seperti orang normal. Annelies bisa melempar kakak adiknya, dan ia juga bisa menghancurkan sebuah apel hanya dengan genggaman tangannya. Akhirnya karena perilaku Annelies yang semakin aneh, ibunya pun menghubungi Pastor Rodway yang memiliki keahlian dalam ritual pengusiran setan. Setelah memeriksa Annelies, Pastor Rodway mengatakan bahwa Annelies benar-benar dirasuki oleh setan yang jahat. Lalu orang tua Annelies meminta kepada Pastor Rodway untuk melakukan pengusiran setan pada Annelies. Namun Pastor Rodway menolaknya. Kemungkinan Pastor Rodway sudah mengetahui bahwa kerasukan Annelies sangat mengerikan. Kemudian orang tua Annelies pun meminta pertolongan kepada Uskup Joseph. Uskup Joseph menugaskan Pastor Arnold Renz dan Pendeta Ernst Alt untuk melakukan ritual pengusiran setan pada Annelies. Pada 24 September tahun 1975, pengusiran setan pertama pun dilakukan. Dan pastor yang melakukan ritual itu mengizinkan ritual pengusiran setan tersebut untuk direkam. Oke guys, berikut ini adalah hasil rekaman dari ritual pengusiran setan terhadap Annelies Michel. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Nein, ihr Klötze! Der Mann, ihr Klötze! Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Wie. Als Kind Gottes. Ich hab meinen Bruder erschlagen. Die Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, nur. Nur Hass. Ja. Und wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Im Namen des dreifaltigen Geistes befehle ich dir auszufahren und nicht Weißt du, Maria? Kemudian Annelies juga mengatakan bahwa salah satu iblis yang merasukinya bernama Valentin Fleshman. Dan Annelies juga bisa dengan detail menceritakan tentang Fleshman. Valentin Fleshman tersebut merupakan seorang pendeta di tahun 1500-an yang dikeluarkan dari gerejanya karena perilaku buruknya. Hal ini tentu mengejutkan keluarga Annelies dan pastor yang ada. Pastor tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin Annelies yang lahir pada tahun 1900-an bisa mengetahui tentang Valentin Fleshman itu. Ritual pengusiran setan yang dilakukan kepada Annelies berlangsung selama 10 bulan yang terdiri dari 67 sesi. Terkadang setiap minggunya dilakukan 1-2 kali. Dan bahkan beberapa sesi berlangsung sampai 4 jam. Pastor Renz juga memberi izin kepada Annelies untuk tidak lagi mengkonsumsi obat-obatannya. Setelah Annelies mengatakan bahwa obat-obatannya tersebut
membuat dirinya tidak berdaya untuk melawan setan-setan yang menguasai dirinya. God, and the Word was God. Through him all things were. Seiring berjalannya waktu, kondisi Annelies pun semakin memburuk. Ia mulai melukai dirinya sendiri. Annelies sering membenturkan kepalanya ke tembok, merobek-robek pakaiannya sendiri. Ia juga menggigit tubuhnya sendiri, dan bahkan Annelies mulai menyerang anggota keluarga lainnya. Lutut Annelies juga patah karena ia sering menekuk lututnya ke lantai secara terus-menerus, sehingga membuat Annelies tidak dapat bergerak tanpa bantuan orang tuanya. Akhirnya karena hal tersebut, keluarga Annelies pun terpaksa untuk mengikat Annelies di tempat tidurnya, agar Annelies tidak melukai dirinya sendiri. Dan juga hal yang paling berbahaya yaitu Annelies menolak untuk makan. Annelies mengatakan bahwa ia tidak diizinkan untuk makan oleh iblis-iblis yang ada di dalam dirinya. Karena tidak makan, Annelies pun semakin lama semakin kurus. Tetapi walaupun Annelies sangat kurus, ketika ia kambuh, ia menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Pada bulan Juni tahun 1976, Annelies semakin tidak berdaya. Ia juga tidak mau berkonsultasi dengan dokter keluarganya, walaupun ia sedang mengalami demam yang tinggi. Dan di akhir bulan Juni, tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 1976, ritual pengusiran setan sekali lagi dilakukan. Namun Annelies hanya mengatakan, "Tolong pengampunan." Kemudian setelah melakukan pengusiran setan itu, keesokan paginya Annelies ditemukan sudah meninggal dunia oleh keluarganya. Pada tanggal 1 Juli tahun 1976, di usianya yang ke-23 tahun, Annelies meninggal dengan berat badannya hanya 30 kg. Laporan otopsi menyatakan bahwa Annelies meninggal akibat kekurangan nutrisi dan dehidrasi karena berada dalam keadaan yang kelaparan selama hampir setahun. Setelah kematian Annelies, negara menuntut orang tua Annelies dan pendeta Alt juga Pastor Renz. Mereka dituduh telah melakukan kelalaian atas kematian Annelies. Kemudian persidangan pun dimulai pada tanggal 30 Maret tahun 1978. Di persidangan, jaksa penuntut mengatakan bahwa Annelies menderita penyakit epilepsi dan psikosis. Dan orang tua Annelies juga Pastor Renz dan pendeta Alt membiarkan Annelies untuk tidak lagi mengkonsumsi obat-obatannya dan berhenti berkonsultasi dengan dokter. Jaksa penuntut juga mengatakan kejang-kejang Annelies bisa diatasi kalau Annelies terus mengkonsumsi obat-obatannya. Karena Annelies berhenti dengan pengobatannya, maka gejala psikosis yang dideritanya semakin membuat dirinya percaya bahwa iblis-iblis itu benaran nyata. Sedangkan dari pihak pembela mengatakan, hasil pemeriksaan otak menyatakan bahwa tidak ada kesalahan pada otak Annelies. Pihak pembela juga mengatakan tentang pupil mata Annelies yang terkadang membesar. Juga tidak ada penyakit lambung pada Annelies yang tidak makan hampir setahun. Bahkan dengan kondisi Annelies yang kelaparan, tubuh Annelies bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Juga dari rekaman audio yang menunjukkan perubahan dari suara Annelies di saat melakukan ritual pengusiran setan tersebut. Dan setelah persidangan, pengadilan pun memutuskan untuk mendukung jaksa penuntut. Kemudian pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kedua orang tua Annelies dan Pastor Renz juga pendeta Alt sebagai terdakwa atas kematian Annelies Michel yang diakibatkan kelalaian. Mereka dihukum 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Oke guys, sekian cerita misteri dari Annelies Michel. Gimana menurut pendapat kamu guys? Apakah kesurupan yang dialami oleh Annelies ini benar-benar ada? Atau sebenarnya ada suatu penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara detail oleh medis?
Oke guys, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.